Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Amma ba'd. Para salikin, para muridin, para jamaah, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa pada Rasul dengan bersolawat kepada junjungan kita, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Mari kita melanjutkan, dan kita sekarang maqalah ke-12 insyaallah dari bab 5 kitab Nashihul Ibad. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafima bi ulumiha fit darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus saniyata asyarata. Maqalah yang ke-12 an Yahya ibnu Mu'ad ar-Razi rahimahullah. Diceritakan dari Syekh Yahya bin Mu'ad ar-Razi, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Beliau mengatakan, man kasara sab'uhu kasura lahmuhu. Siapa saja yang banyak kenyangnya maka banyak dagingnya. Kira-kira benar enggak ya? Kalau makan terus jadi gemuk enggak? Ini mau hari Idul Adha. Kalau binatang diminta makan terus biar gemuk, pada saatnya dikorbankan, disembelih, dagingnya banyak. Tapi kita kan tidak, bukan itu, bukan hidup untuk makan. Kalau banyak makan, maka banyak dagingnya. Bi khilafi man kathra aqluhu bisabai jiddatin dzikr. Berbeda dengan orang yang banyak makan dengan sebab mengasah zikir. Fala yadhuru, maka tidak mengapa. Tapi kalau kegiatan ahlu zikirnya ya banyak, baca Qur'annya banyak, dan banyak juga kegiatan untuk agamanya banyak, ya tetap harus makan. Kalau tidak, mantin tidak bisa zikir. Panjenengan ikut ziarah Wali Songo, katakan ya, seluruh Jawa dijalani. Kalau nggak kuat, tidak bisa. Nah, nggak apa-apa. Kalau li'anna badul auliya taraktuhum kasratal akal, karena sebagian para wali pun juga tidak meninggalkan makan untuk hanya dirinya kuat agar bisa beribadah. Li sur'atin hidamit ta'ami bi hararati athari dzikir, maka mereka mengalami makan untuk mempercepat cernaan mereka, ya. Dengan cernaan itu maka dia adalah bihararah, ya, dia akan mempengaruhi panasnya, artinya athar, ada impactnya adzikir, untuk berzikir. Fa innahu, karena zikir itu seperti api, ya, bi khilafis sholati, dan mereka berbeda dengan sholawat, ya, ala nabi, kepada Rasulullah. Fa inna atharaha barid, karena kalau banyak sholawat itu dingin. Artinya begini Bapak sekalian, makan boleh, tapi taqlilut ta'am, menyedikitkan makan, bukan memperbanyak makan sehingga gendut, hidup untuk makan seperti itu. Nah, itu ya Bapak sekalian ya. Nah, kalaupun kita makan, agar ada diri kita itu panas. Ketika panas, kemudian harus energi dikeluarkan. Zikir itu ada energi, Bapak. Kalau ada zikir, katakan makan sekali duduk, katakan 11.000.
atau sehari 70.000, itu ada energi yang ketika keluarkan. Karena itu harus ada ada asupan yang harus masuk. Selanjutnya beliau mengatakan, waman kathura lahmuhu kathura sahwatuhu. Siapa saja yang banyak dagingnya maka dia akan banyak syahwatnya. Ya. Falladhi yudfi'u fi syahwati wal ju'. Hal itu yang dapat memadamkan syahwat adalah lapar. Jadi kalau orang itu, ya ini maaf orang tua ya, kalau gizinya terlalu bagus, ya tidak ada penyaluran, gimana? Pusing kan? Ya. Agar orang itu tidak banyak berpikir untuk syahwat, maka lapar. Itu adalah Bapak sekalian. Puasalah, manganannya enak terus, sate terus, misalkan ya. Tapi nggak ada pasangan ya puyeng, gitulah Bapak sekalian. Kasarannya gitu. Jadi kathura lahmuhu kathura sahwatuhu. Orang yang banyak makan, gemuk, banyak dagingnya, maka banyak syahwatnya. Wa man kathurat sahwatuhu kathurat dzunubuhu. Orang yang banyak syahwatnya maka banyak dosanya, karena menyalurkan tidak pada tempatnya. Wa ya allati tuhjibuhu anillahi ta'ala. Dan dosa itu adalah yang menghalangi dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hijab. Orang kalau banyak dosa itu hijab. Jadi kalau kita banyak dosa, isolator. Doa juga nggak dikabulkan karena ada isolatornya, ada karatnya, kabel itu sudah nggak nyambung. Karena apa? Kita tarik ke atas karena banyak syahwatnya, karena banyak makannya, karena banyak dagingnya. Waman kathura dzunubuhu fasa qassa qalbu. Siapa saja orang yang banyak dosanya maka menjadi keras hatinya. Betul ya Bapak sekalian ya. Qasat qulbum sarta. Hatinya mengeras bagikan batu. Falam yakbala mawa'idha, maka ia tidak bisa menerima nasihat. Orang marah itu kan tidak bisa dinasihati. Karena itu kan ada ajarannya, kalau marah berdiri suruh duduk. Kalau sudah duduk suruh nyantai. Kalau itu ambil wudhu, itu akan menghilangkan marahnya. Wa man qasa qalbu arikon. Siapa saja yang keras hatinya maka dia akan tenggelam. Artinya bikasrati ra. Jadi ini gharikunya dibaca dengan kasrah ya. Ghariki ya, bikasrati ra ri ya. Fi afatid dunya wa zinatha, dari segala mara bahaya dan dunia serta keindahannya. Tenggelam, kadung seneng dunia, kadung seneng pada keindahan dunia, keindahan harta, akhirnya lupa pada Allah. Jadi ini gradasi ya. Yang pertama karena makan terlalu banyak melahirkan dagingnya banyak. Kalau dagingnya banyak, syahwatnya melahirkan banyak dosanya. Kalau banyak dosanya, keras hatinya. Setelah keras hatinya, menjadi dia mencintai dunia. Itu Bapak sekalian ya, beliau dari Syekh Yahya bin Mu'ad. Selanjutnya Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab al-maqalatu ats-tsalitsata asyarah. Dan makalah ke-13 An Sufyan Asy-Tsauri, dari Imam Sufyan Asy-Tsauri, min auliya wa min mutasawwifin, seorang ulama dan ahli tasawuf. Ceritanya banyak itu, kisah-kisah Imam Asy-Tsauri rahimahullah ta'ala, semoga Allah memberikan rahmatnya. An-Nawal, beliau mengatakan begini: ikhtiyarul fuqara khamsan, telah memilih seorang fakir
itu terhadap 5 hal. Ayu alladzi radu bil faqr, yakni orang-orang rela dalam kefakiran. Itu 5 yang dipilih orang fakir itu minas sifatil mahmudah, mempunyai 5 akhlak yang terpuji. Orang yang fakir, ya, orang fakir berarti orang yang sedang kekurangan, tapi dia orang yang membutuhkan Allah. Jadi ta'aluknya itu hanya pada Allah. Apa itu? Waqtarul aghniya, sedangkan orang-orang yang kaya alladzi ahabbul amwal, artinya banyak hartanya, juga memiliki khamsan, memiliki 5. Tapi orang yang kaya itu 5 itu kecenderungannya ada minas sifati madhumah, yang melahirkan 5 sikap madhumah. Mari kita kaji bersama-sama. Orang fakir ya sekarang. Waqtarul fuqara rahatan nafs. Orang fakir itu akan memilih apa? Ketenangan diri. Bagi orang yang ridho terhadap kefakirannya, lebih tenang. Saya nggak siap lah hidup di Jakarta, hiruk pikuk, saya tetap di desa. Itu biasanya punya sikap seperti itu. Wa ismun li jumlatil insan, yaitu nama bagi kelompok manusia. Jadi dia lebih banyak kesederhanaannya di kampung, tidak mau ada hiruk pikuk. Yang kedua, orang yang fakir itu cenderung wa faraghatul qalbi, melepaskan hatinya, aimin takli, dari hal yang memberatkan. Bukan saya, udahlah yang sana aja, saya mah di kampung saja, makan lalapan, sambal, kerupuk sudah cukup. Yang jadi bupati silahkan. Saya mah faraghatul qalbi, saya ndelehno ati. Saya melepaskan hatinya, mendatarkan hatinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doanya, Allahumma inni as'alukal aisha war rafi'a wal balal farih. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon padamu kehidupan yang tinggi dan melepaskan hati. Artinya tinggi di hadapan Allah, dihormati sesama manusia, ukurannya bukan karena harta, tapi dilepaskan. Jadi doanya saya ulang, Allahumma inni as'alukal aisha ar-rafi'a wal balal farih. Ya. Itu yang kedua. Orang yang orang yang fakir itu cenderung wa ubudiyatir rabb. Orang cenderung beribadah. Seperti di kampung dulu itu ya Bapak sekarang, masjid selalu penuh, subuh penuh, zuhur penuh, maghrib apalagi, sampai isya nggak pulang, ya. Dan orang yang fakir itu memiliki adalah wa khifatul hisab, dan ringan hisabnya. Loh, yang dihisab apa? Harta juga nggak ada, jabatanku nggak ada, ketokohan tidak ada, tapi ibadahnya bagus. Ya udah, langsung. Jadi orang yang miskin, orang yang fakir itu bisa memperingatkan hisabnya. Tapi kalau orang kaya, dari mana, untuk apa, berapa, ukurannya, sedekahnya, infaknya, ya sudah dijalankan belum zakatnya, ya. Itu akan terjadi fi yaumil mahsyar, nanti di mahsyar. Ya, wadaratul ulya, orang yang fakir itu cenderung mempunyai derajat yang tinggi di mata Allah, fil jannah, di dalam surga. Jadi Bapak sekalian, urusan rezeki, jodoh, wafat, pangkat, derajat itu adalah rahasia Allah. Nggak usah diireni,
antar sesama manusia. Tidak usah hasad. Ya udah, teman kita maju, alhamdulillah. Saya belum, alhamdulillah. Gitu aja. Kok repot? Kata Gus Dur. Gitu aja kok repot. Toh masih bisa makan kok. Nah, gitu aja. Hati itu didatarkan. Faraghatul qalbi. Hatinya itu dilepas. Fa'idha faragta, dilepas, selesai. Urusan hati itu selesai. Enggak ada apa? Hasad, iri sama sekali. Difitnah, biarkan. Jadi enggak usah dibalas. Nah, sekarang wahtarul aghniya, sebaliknya bagi orang-orang yang orang-orang yang kaya itu biasanya apa? Ta'abun nafas. Yang pertama, ta'abun nafas, yaitu orang yang lelah jiwanya. Betul enggak, Bu? Orang kerja itu capek enggak? Capek. Kaya itu capek enggak? Capek. Ngitung hartanya di mana, apalagi menanam saham. Oh, sahamnya lagi turun. Waduh, nggak bisa tenang itu. 24 jam. Sahamnya lagi hancur. Sekali permainan di saham, tahu-tahu rugiannya puluhan triliun. Itu biasa. Karena itu orang yang kaya itu biasanya adalah satu, ta'abun nafas, li'annahu kullu waqtin fi khidmatil anwal, karena setiap hari, setiap waktu selalu berkhidmah kepada hartanya. Karena itulah yang disebutkan oleh Imam Ali kan, suruh milih mana, harta atau ilmu. Kalau ilmu yang menjaga kita, kalau harta itu yang menjaga kita. Kalau ilmu akan terus bertambah, kalau harta bisa berkurang. Jadi itu saya cerita sedikit ketika ayah saya mau wafat kira-kira 40 hari. Beliau ngajak bicara, Ali, aku wis kroso dan indah. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa memberikan kamu apa-apa. Saya sediain uang segini, kamu harus sekolah yang setinggi-tingginya. Itu dari orang tua. 40 hari berikutnya wafat dan saya dikasih. Sama persis Sayyidina Ali itu. Lek kowe tak tinggali harta, kalau kamu saya tinggali harta, harta bisa habis. Kalau kamu saya tinggalin ilmu, kamu dapat harta. Hartalah yang akan menjaga kamu, sedangkan ilmulah yang akan menjaga kamu, dan hartalah yang kamu harus menjaganya. Ya, alhamdulillah atas saran, atas wasiat orang tua itu, kemudian saya sekolah, dan alhamdulillah semoga ilmu saya adalah ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya menjadi ingat kalau sudah ilmu itu bapak saya sebelum wafat seperti itu wasiatnya. Jadi wasiatnya orang tua bukan jadilah kamu orang kaya ya. Itu Bapak sekalian yang pertama ya, orang kaya. Yang kedua, wasuhlal qalbi. Orang yang kaya itu cenderung suhlal qalbi, sibuk hatinya, fitakiril amwal, yang memikirkan hartanya. Harta saya di situ gimana ya? Aman enggak ya? Tak dekek sono. Harta saya itu batasnya itu nanti diambil oleh tetangga enggak? Waduh, pikirannya sangat tergantung pada harta-hartanya. Yang ketiga, wa ubudiyatud dunya. Orang yang kaya itu cenderung menghamba kepada dunia. Menghamba itu pada Allah, bukan menghamba pada dunia. Faman ahabba syai'an fa huwa abduhu. Karena siapa saja yang mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi budaknya. Betul atau betul? Ini bisa jadi moto ini. Jadi faman ahabba syai'an fa huwa abduhu. Siapa saja yang mencintai atas sesuatu, maka dia akan menjadi budaknya. Oke. Dan yang kelima, wasiddatul hisab, dan akan memberatkan hisabnya bisa babin amwal, karena sebab hartanya itu.
Karena itu kalau harta itu nggak usah diireni. Orang dua itu ikut saja Gusti Allah. Gusti Allah ngasih ini, alhamdulillah. Ngasih pangkat, jabatan, alhamdulillah. Enggak ya, ikhtiar biasa aja. Nggak usah menghalalkan sekarang. Wa man nuqasul hisab udhubi. Siapa saja yang diperberatkan hisabnya, maka dia akan diazab. Wa man aba syai'an ghudhiba bihi. Dan siapa saja yang mencintai sesuatu, maka tersiksa karena sesuatu itu. Ya seperti kita dululah, pernah muda kan, kalau mencintai kan tidak bisa tidur nggak Bu? Pak, ini yang muda-muda, waktu jatuh cintrong dulu itu sulit tidur kan? Ya, fotonya dilihat-lihat, kayak anak kecil cucu kan dililing gitu, dan tingtung dulu kan gitu kan? Nah, malam juga gitu, foto dipandang-pandang, dijak bicara. Nah, karena apa? Karena itu, karena dia adalah ahabba su'an udhibalahu, maka tersiksa sebab itu. Dan yang kelima, wadaratus sufla, orang yang kaya itu bisa jelunturkan, bisa menjatuhkan kepada darajatus sufla, derajat yang rendah, wayat dunya, dan itu adalah dunia, li'annaha binisbati darajatil akhirah li syai'a, karena dunia dikaitkan dengan derajat akhirat tidak berarti apa-apa. Dunia itu renek harga nih Bapak Ibu sekalian kalau dibandingkan dengan surga, dengan akhirat. Nah, satu lagi Bapak Ibu sekalian, wa maqalatu Rabi'ah Asyarah, dan maqalah yang ke-14 an Abdillah Antokiyin rahimahullah, dari Syekh Abdullah Antoki rahimahullah, qala khamsun hunna min dawa'il qalbi, 5 hal yang termasuk atas obat hati. Tombo hati iku 5 sakwernane, gitu kan? Salat fatula konono weteng luwe dijogo, kan gitu kan? Maca Quran angen-angen sak maknane, seperti pujian kita sehari-hari itu. Wa hadhil khamsatu ma'khudatun min kalami Sayyidil Khalil, dan ini sebetulnya ucapan dari Syekh Ibrahim Al-Khawas, sebagaimana yang di dalam kitab Imam Nawawi dalam kitab At-Tahyan. Dari ulama banyak menambah dari 5 perkara ini, tetapi semuanya ada di dalamnya. Jadi puji-pujian yang tombol hati ono 5 itu adalah min ulama, bukan karangannya dari orang-orang Lampung, tidak. Apa itu Bapak sekalian yang saya hormati? Apa yang itu yang saya hormati Bapak sekalian? Yang pertama adalah wa mujalasatus sholihin. Obatnya orang itu sedih ketika mujalasatus sholihin, bermujalasah, duduk bersama orang soleh. Ayu ahlil khair, atau ahli khair. Lek susah ya temuan nonona, temui kiaimu, temui orang-orang baik, temuin orang-orang yang indah-indah hatinya, ya. Au khuduri majlisil wa'dil wa ahbaris sholihin, dan datanglah kepada majelis ahlun nasihat, dan itu adalah dari orang yang soleh. Wa yadkhulu fi dzalika sumtu, dan termasuk orang-orang perbuatan itu adalah diam, wal uzlah, ya, anil qaidina fil batil, orang-orang yang terjerumus dari kebatilan. Kumpul dengan orang soleh, wong soleh kumpulono, nomor 1 ya. Yang nomor 2, wa qiraatil Quran wa tadbiri bil makna, maca Quran angen-angen sak maknane. Kita baru tahu ya, ini kitab loh Bapak sekalian. Kalau dulu kita di kampung itu wa qiraatil Quran bi tadbiril bil makna. Yang 2, baca Quran, itu bisa hati tenang.
Yang ketiga, wa ikhlal batin, menenteramkan batin, bi ta'atatil qalil minal halal, yaitu mengerjakan sedikit dengan perkara yang halal. Halal makanannya. Fa inna aklal halali rasul kullin. Ya. Kulli, karena memakan yang halal itu sumber dari segala sumber, li annahu binuril qalbi, karena makanan yang halal itu akan bisa mencahayakan hati kita. Watan jaliyal mir'atul basyirah, karena sesungguhnya itu bisa menerangi mata hati kita. Minasod ilmu'rithil lil qaswah, dari karatan hati yang telah berbulan-bulan, yang bertahun-tahun. Jadi kalau kita makan yang halal, insya Allah itu akan menenteramkan hati. Di dalam hadis marfu' disebutkan, salatu khisalin nuthuritul qaswati fil qalbi, yang bisa mengeraskan hati itu ada 3. Yang pertama, hubbut ta'am, banyak makan. Hubbun naum, banyak tidur. Hubbur rohah, terlalu senang, bahagia, gembira, kongko sampai tengah malam, itu hatinya menjadi keras. Karena itu orang yang suluk, taklilul ta'am, taklilul kalam, taklilul naum, menyedikitkan makan, menyedikitkan bicara, menyedikitkan tidur. Itu Bapak sekalian ya. Ini artinya apa? Tidur zikir bengi ingkang suwe. Nah, itu lihat apa? Inilah. Ini baru saja. Itu yang obat yang ketiga itu apa? Zikir malam ingkang suwe, artinya qiyamul lail. Wa qiyamul lail artinya kita juga harus qiyamul lail. Ai salatun nafilah, yaitu salat sunnah ba'dal istiqati minan naum, setelah kita bangun tidur. Yang suluk itu biasanya minimal 7 salat, tahajud 2 salam, apalagi taubatan nasuha 2 salam, liridhoilah, lisyukrillah, lilfadlillah, tiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita mutawamah. Nah, yang kelima, watadzuru inda sabah, dan tadarruk ketika dini hari. Tadarruk ay inda qurbati, yaitu ketika mendekati waktu pagi. Artinya apa? Ay tadarruk bagi fi akhir lail, maksudnya ketundukan orang karena menangis di malam hari. Jadi karena kita malam hari sholat malam, paginya masih kriip-kriip sambil baca Quran, nunggu sampai sholat isra, ya, itu hati itu tenang, tadarruk, hadir, ya, hadir, kesannya itu masih ada. Li'anna waktul tajalliyati, karena waktu malam itu adalah walam yang tajalliyah, yang sangat apa ya? Tajalliyah itu pertelo, yang sangat nampak, ya. Wa nuzulin, dan turunnya rahmat Allah. Jadi karena itu malam hari, aina su'ali, mana yang doa kepada saya, kata Allah. Coba malaikat keliling dong, rumah-rumah itu ada yang sholat malam enggak? Ainal ghafari, mana yang minta ampun pada saya ampuni, saya akan beri yang meminta. Syaratnya di malam hari. Nah, kemudian ada lagi wa ibazada badum, itu tadi ada 5 ya. Wa ibazada badum, dan sebagian menambahkan ada apa? Kasratul istighfar. Berarti itu yang ke-6, banyak istighfar. Waqdirul maut, yang ke-7 mengingat mati. Yang ke-8 wajaratul kubur, ziarah kubur itu tenang ya Allah. Apalagi min aulia, dan orang tua kita, doa di situ. Mu'tabiron bihalis syukaniha, ya, yaitu untuk mengambil ibrah dari penghuni kubur itu. Yang ke-9 wa musyahadar min man fit naz'i, yang ketiga adalah menyaksikan man kepada orang
fin naz'i ketika sedang sakaratul maut. Jadi orang yang tahu sakaratul maut betapa payahnya, betapa capeknya, kemudian kita menjadi hati-hati, menjadi orang yang betul-betul mempersiapkan amalnya biar husnul khotimah. Demikian Bapak sekalian, kita telah membaca beberapa hal yang menyangkut tombol hati, dan itu semua menjadi bagian dari apa yang harus kita lakukan setiap hari agar kita itu tenang. Demikian, makasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya, mohon maaf atas kesalahannya, itu semua kesalahan saya. Kalau ada yang baik itu karena kitab ini, karena Rasulullah, karena pengarang kitab ini, dan dari Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.